Setelah negosiasi pada GP Monaco dan beberapa pertemuan lanjutan pada hari Selasa kemarin, FIA bersama tim-tim F1 akhirnya menemui kata sepakat untuk mengubah regulasi mesin pada 2027 dan 2028. Seperti yang kita tahu, karena impresi negatif serta banjir kritikan yang diarahkan pada regulasi 2026 berhasil memaksa FIA untuk segera bertindak dengan lakukan sejumlah modifikasi. Targetnya adalah menjauh dari rasio split 50-50 menjadi lebih mendekati ke 60/40 untuk bisa mengurangi ketergantungan mobil terhadap tenaga baterai serta menghilangkan superclip sepenuhnya. Dengan itu diharapkan kualitas balapan bisa kembali seperti regulasi-regulasi sebelumnya dan pembalap bisa gaspol tanpa harus khawatir mesinnya ngempos di lurusan karena habis baterai. Awalnya, modifikasi hardware ini memang alami beberapa penolakan, utamanya dari Audi dan Ferrari, yang membuat FIA agak terhambat dalam mendapatkan voting mayoritas dari ke-6 pabrikan yang terdaftar. Audi mempermasalahkan biaya yang membengkak di tengah ketidakpastian global, di mana mereka perkirakan modifikasi hardware 2027 akan membutuhkan biaya ekstra sampai 10 juta dolar. Selain itu, perubahan regulasi juga akan menyulitkan bagi pabrikan yang baru menetas seperti Audi dan dikhawatirkan bakal berpengaruh terlalu besar terhadap level kompetensinya yang masih butuh banyak belajar. Ferrari lebih ke aspek ADUO, di mana ada kekhawatiran apabila regulasi mesin 2027 diubah, maka alokasi ADUO untuk tahun depan bisa dihapus, yang akan menghambat usaha tim dalam mengejar ketertinggalan ke pabrikan rival. Hasilnya adalah FIA belum bisa mendapatkan voting mayoritas, di mana mereka butuh voting minimal 5 dari 6 pabrikan untuk sepakat terhadap proposal perubahan regulasi 2027. Namun, setelah pertemuan di Monaco, angin positif mulai berhembus dengan FIA yang berhasil mendapatkan voting mayoritas. Tidak dijelaskan pabrikan mana saja yang sepakat atau apakah masih menyisakan satu pabrikan yang tidak setuju. Namun intinya adalah FIA sudah mendapatkan dukungan mayoritas untuk membawa proposal regulasi 2027 ke forum diskusi formal. Proposal yang diajukan oleh FIA adalah perubahan regulasi secara bertahap dari 2027 ke 2028 yang mereka sebut sebagai rebalancing power. Pada 2027, power mesin combustion akan ditambah dari 400 kW menjadi 420 kW atau 560 horsepower. Sementara power MGK akan dikurangi sampai 50 kW. Split rasio mesin tahun depan akan menjadi 58/42 dengan power mesin combustion yang lebih besar. Kemudian pada 2028, power mesin combustion akan diperkuat lagi sampai 450 kW, 600 horsepower, yang akan meningkatkan rasionya lagi menjadi 60/40. Selain itu, harvesting power MGK juga ditambah secara bertahap dari 2027 ke 2028 untuk mengurangi superclip dengan cara menambah kapasitas serta kecepatan recharge baterai. Untuk mencapai peningkatan power di mesin combustion tersebut, FIA memakai cara paling mudah, yaitu dengan meningkatkan full flow atau aliran bahan bakarnya. Namun resikonya adalah ukuran tangki bahan bakar otomatis juga akan ikut bertambah, dan ini jadi salah satu problem yang akan dibahas ketika diskusi formal akhir bulan nanti. Salah satu kekhawatirannya adalah mayoritas tim berencana pertahankan desain sasis dari mobil 2026 ke 2027 untuk efisiensi anggaran. Menambah kapasitas bahan bakar membutuhkan perombakan sasis untuk memberikan ruang lebih ke tangki, serta butuh penyesuaian ulang dalam pembagian distribusi berat. Oleh karena itu, solusi dari FIA adalah menerapkan rebalancing power ini secara bertahap, yaitu aliran bahan bakar akan ditingkatkan 5% dulu untuk tahun depan, kemudian akan ditambah lagi sampai 13% pada 2028, untuk mencapai rasio 60/40. Setidaknya bagi tim yang harus carry over sasis dari 2026 ke 2027, mereka tidak perlu merombak tangki bahan bakarnya dan bisa fokus untuk modifikasi sasis mobil 2028. Solusi lain yang kabarnya akan dilakukan FIA adalah berusaha membentuk sebuah konsensus supaya semua tim mau untuk tetap memakai sasis 2026 untuk tahun depan. Dengan konsekuensi jumlah lap di sejumlah sirkuit boros bensin kemungkinan akan dikurangi untuk akomodir bahan bakar yang lebih cepat habis. Ataupun jika konsensus untuk carryover sasis tidak tercapai, maka FIA bisa menerapkan pengurangan lap tersebut saja untuk kompensasi bagi tim yang tidak bisa mengubah sasisnya. Tapi karena cuma meningkat 5%, jumlah lap pada balapan 2027 seharusnya tetap aman dan durasinya tetap normal. Jika dilihat dari proposal yang dibawa oleh FIA, modifikasi yang dibuat bertahap adalah salah satu solusi yang mereka tawarkan kepada Audi supaya bisa menyesuaikan diri, serta tidak terlalu berat di aspek finansial.
Selain itu, di dalam proposalnya, FIA juga menyertakan aspek-aspek relevan yang berkaitan dengan regulasi finansial, yang kemungkinan besar adalah alokasi cost cap. Dengan kata lain, FIA mempertimbangkan untuk melonggarkan cost cap pengembangan mesin, supaya pabrikan bisa mendapat alokasi yang ideal dalam menyesuaikan perubahan regulasi. Jadi kami tidak heran apabila Audi berbalik sikap dari yang sebelumnya menolak, sekarang menjadi mendukung, usai diberikan asuransi oleh FIA apabila finansial tidak akan jadi problem bagi mereka. Yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana perihal alokasi ADUO yang baru saja selesai diproses oleh FIA untuk fase evaluasi pertama musim 2026. Alasan utama Ferrari menolak rebalancing power mesin 2027 adalah karena itu bisa menghapus alokasi ADUO untuk pengembangan mesin tahun depan. Karena regulasinya ganti dan homologasi akan diriset ulang, tentu tidak adil apabila beberapa pabrikan mendapat keuntungan dari alokasi tes tambahan lewat ADUO. Ferrari sendiri seperti yang kami bahas kemarin, mereka mendapat jatah ADUO 2 karena gapnya dengan mesin tercepat sekitar lebih dari 4%. Bahkan beberapa sumber mengatakan kalau gap mereka ada di antara 6-8%. Belum ada kepastian apakah ADUO akan dihapus atau alokasinya tetap dipertahankan oleh FIA. Hal ini akan jadi pembahasan lebih lanjut dalam pertemuan World Motorsport Council pada akhir Juni mendatang. Tapi jika melihat skala perubahannya yang terbilang lebih kecil dari proposal awal yang ditolak Ferrari, dengan 5% peningkatan full flow untuk 2027, ada kemungkinan apabila alokasi ADUO tetap bisa dipakai. Itu karena tujuan FIA menerapkan rebalancing bertahap adalah supaya desain power unit di 2026 masih bisa dikembangkan untuk 2027, dan pabrikan punya waktu lebih banyak untuk rombak mesinnya pada 2028 mendatang. Jika benar demikian, maka ada kemungkinan alokasi ADUO tetap bisa dipakai untuk pengembangan mesin tahun depan yang bakal menguntungkan Mercedes, Ferrari, Audi, dan Honda. Apabila ADUO dihapus untuk tahun depan, itu juga bukanlah hal yang sepenuhnya negatif, karena perubahan aliran bahan bakar dan power ICE akan mengubah baseline performa semua pabrikan. Sehingga, gap performa mesin bisa menyempit secara alami dari rebalancing power FIA ini karena pengembangan mesin homologasinya mendapat riset ulang. Memang, dengan rebalancing mesin yang menuju ke split rasio 60/40, artinya FIA mengakui bahwa regulasi 2026 adalah produk gagal, dan sudah saatnya move on untuk memperbaiki balap F1. Tapi langkah cepat FIA patut diapresiasi, dan mereka bisa menemukan cara untuk mendapatkan kesepakatan dari pabrikan dengan proses negosiasi yang tidak mudah demi mengubah regulasi tahun depan. FIA berhasil mendapatkan titik temu antara kebutuhan F1 untuk faktor hiburan yang lebih baik dan kebutuhan tim yang tak mau rugi-rugi amat karena terlalu cepat ganti regulasi. Namun ini masih langkah awal dari rencana FIA ke depannya, dan mereka masih harus menggodok proposalnya secara formal untuk bisa segera diketok palu pada jeda musim panas nanti. FIA menang kali ini. Di tengah kabar Ben Sulayem yang ingin jadi presiden FIA seumur hidup, harus diakui jika ambisinya membawa mesin V8 dan menekan kepentingan pabrikan memang sangat krusial untuk membawa F1 ke arah yang lebih baik. Dengan disepakatinya perubahan regulasi tahun depan, FIA bisa memulai rencana terbesarnya untuk mengembalikan mesin V8 ke F1 yang ditargetkan Ben Sulayem pada 2031 mendatang. Dia bahkan sudah berkampanye soal ini dengan memposting video tentang kenapa F1 harus kembali ke V8 di Instagram resmi FIA. Jadi cepat atau lambat, pembahasan mesin V8 akan segera dilakukan dan ini akan jadi game changer bagi balap F1 dalam 5 atau 6 tahun ke depan. Dampak positif lainnya adalah FIA dan F1 mungkin juga bisa menunda keinginan pensiun dari Max Verstappen, yang sebelumnya sudah beri ultimatum apabila modifikasi 2027 tidak disepakati, maka dia sudah tak punya alasan lagi untuk tetap balapan di F1. Verstappen sebelumnya sudah menyatakan dukungannya terhadap FIA untuk bisa melakukan perubahan regulasi dan mendukung rencana kembalinya mesin V8. Momen pengumuman dari FIA kemarin juga bertepatan dengan Verstappen dan manajernya yang sedang berkunjung ke markas besar Red Bull di Austria. Di sana ia bertemu dengan petinggi Red Bull seperti Mark Mateschitz, lalu Oliver Mintzlaff, dan salah satu pemilik Red Bull, Charles Jourdain. Entah apa yang sedang dibahas, namun tentunya jika sudah bertemu bos-bos besar, pembahasannya jelas perkara nominal yang besar. Jadi, apakah perubahan regulasi 2027 dan rencana comeback ke mesin V8 sudah cukup untuk meyakinkan Verstappen untuk bertahan? Coba tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.